Di tahun 2023 ini merupakan tantangan terberat bagi YouTuber atau konten kreator, karena banyak sekali teman-teman kita konten kreator yang gagal monet gara-gara konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Dan seperti apa cerita selanjutnya, nikmati videonya ini sampai akhir. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Raffi di Al Raffi Channel. Apa kabar teman-teman? Sehat ya? Semoga semuanya sehat, berbahagia bersama keluarga dan juga orang-orang yang Anda cintai. Kemarin ada yang bertanya dengan saya, yang menanyakan apakah video reaction ini aman untuk dimonetisasi. Baik, akan saya jawab di video ini. Ini tentang konten reaction ya teman-teman. Reaction itu adalah video yang mengomentari video orang lain ya, intinya begitu ya. Jadi, apakah video reaction itu bisa gagal monet? Jawabannya bisa. Itu terjadi kenapa? Yang pertama adalah bisa saja video Anda dilaporkan kepada pemilik video bahwa Anda tidak minta izin sebelumnya untuk direaksi, sehingga Anda harus kena pelanggaran di situ. Dan yang kedua, cara Anda mereaksi ini salah. Salahnya di mana? Ada beberapa teman saya yang sesama YouTuber pemula juga yang mereaction video itu dengan cara mengupload keseluruhan video pada channelnya, kemudian dia komentari. Tapi komentarnya tidak banyak, hanya sedikit-sedikit saja. Jadi seakan-akan dia hanya, yuk kita tonton video ini sampai terakhir supaya kita mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Itu contohnya seperti itu. Dan yang diambil video dari yang direaksi ini adalah semua full video. Nah, ini bisa saja gagal monet teman-teman. Karena apa? Sebenarnya yang namanya reaksi ini adalah kita mengomentarinya porsinya lebih banyak, dan video yang direaksi adalah diambil dari video-video yang merupakan cuplikan dari hal-hal penting yang dibicarakan oleh pemilik videonya. Dan kalau kita mengambil keseluruhan videonya, terus kemudian kita reaksi, itu bisa saja kena konten yang digunakan ulang. Jadi hati-hati teman-teman. Semestinya harusnya ketika reaksi itu kita lebih banyak membicarakan apa yang kita aksi yang kita berikan komentar, tetapi pengambilan videonya yang dari kita reaksi adalah tidak semuanya, namun hanya hal-hal penting saja yang kita ambil dari video tersebut. Jadi bukan keseluruhan video, namun hanya sebagian yang penting-penting saja, kemudian kita berikan komentari atau mungkin kritik dan saran dan sebagainya. Jadi tidak keseluruhan video ya teman-teman, karena ada teman kita yang seperti itu dan ternyata juga dinyatakan konten digunakan ulang ya teman-teman. Jadi jawabannya jelas, konten reaction itu bisa saja kena konten yang digunakan ulang kalau kita tidak tahu caranya ya. Begitu ya teman-teman. Dan yang perlu Anda ketahui juga, konten reaction ini saya minta tolong kepada teman-teman untuk seyogianya sebelum mereaksi itu harus menghubungi yang punya video dulu supaya tidak terjadi salah paham dengan pemilik video. Anda bisa saja mencantumkan sumber video dan linknya misalnya di deskripsi, tapi itu di YouTube tidak bisa dijadikan patokan dan tidak mempengaruhi apapun, karena sebenarnya konten-konten seperti itu ketika yang mempunyai video melaporkan Anda, ya selesai sudah gitu. Tidak ada tidak ada ampun dari YouTube untuk video Anda. Baik, itu konten yang reaction ya. Terus kemudian kemarin ada teman-teman yang bertanya begini sama saya, Mas, channel Anda ini kok bagus ya? Baru beberapa video dan beberapa penonton saja kok sudah ada iklannya. Sedangkan video saya yang bertahun-tahun ini dan videonya juga sudah puluhan kok tidak muncul iklannya. Ini kenapa, Mas? Apakah ada masalah? Nah, begini teman-teman, saya mau menjelaskan. Sebenarnya di channel kita yang kita bangun ini, sekiranya itu adalah channel kita tidak mempunyai pelanggaran-pelanggaran sejarahnya di awal-awal ya, itu ketika kita mengupload video dan jumlah penontonnya itu
sudah 100 view pada channel yang di bawah 1000 subscriber, itu otomatis akan muncul iklannya. Ya. Jadi ketika channel Anda itu di bawah 1000 subscriber dan video Anda ini tidak bermasalah, maka secara otomatis YouTube akan memberikan iklan di situ. Namun perlu diketahui meskipun ada iklannya, penghasilannya itu tidak masuk ke kita, tapi seluruhnya masuk ke YouTube. Tetapi setidaknya itu bisa sedikit jadikan penilaian bahwa YouTube menganggap video Anda layak mendapatkan iklan, karena iklan yang disodorkan kepada pembeli iklan ternyata memilih juga ke video Anda ya. Jadi intinya ketika video Anda ada iklannya, sedikit banyak bahwa memang video Anda layak untuk direkomendasikan oleh YouTube. Itu menurut saya seperti itu ya. Barangkali teman-teman punya pandangan lain, monggo terserah ya. Nanti bisa disampaikan pada kolom komentar. Ini saya punya pengalaman ya, dan pengalaman ini saya bagikan kepada jenengan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jadi cara saya mendeteksi konten berulang dan konten yang digunakan ulang, tahap awalnya adalah saya memperhatikan video-video saya. Sekiranya yang lain-lain ada iklannya dan di video-video itu tidak ada iklannya, maka saya menganggap video ini bermasalah. Dan biasanya yang saya lakukan adalah menghapus video itu dan mengeditnya. Karena saya pernah mengalami kasus semacam ini. Ternyata video yang tidak diberikan iklan oleh YouTube itu dianggap video yang tidak layak untuk direkomendasikan, atau paling tidak di video ini mengandung konten yang berulang atau konten yang digunakan ulang sehingga tidak diberikan iklan di video tersebut. Jadi itu cara saya mendeteksi dari awal sebelum saya pengajuan monetisasi. Video-video yang tidak ada iklannya itu saya revisi ulang atau saya edit ya, atau bahkan mungkin saya hapus atau mungkin saya upload ulang dengan tampilan yang berbeda. Namun otomatis juga jam tayangnya akan berubah. Karena sebenarnya teman-teman, konten yang berulang dan konten yang digunakan ulang ini ketika di blur itu pun tidak menyelesaikan masalah. Itu tentu harus diedit total dari judul maupun deskripsinya dan juga audionya. Nah, masalahnya kalau channel-channel tutorial ini kan yang dipentingkan adalah audionya, bukan videonya. Secara otomatis ketika videonya di blur, terus kemudian audionya dimatikan, otomatis juga tidak bermanfaat, hanya mendapatkan jam tayang saja yang hilang. Tetapi pengalaman saya dengan cara blur tersebut, pengajuannya tetap ditolak. Ya, jadi itu teman-teman sedikit pengalaman saya. Barangkali teman-teman ada yang lain menambahi atau mau bertanya soal apapun kira-kira channelnya yang bermasalah, bisa disampaikan di kolom komentar. Sampai di sini video yang bisa saya berikan kepada panjenengan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. YouTuber pemula tahun 2023.